Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihah Diniyah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Saiful, Ustaz Hasan Saiful dengan cantik biografi beliau dan keutamaan kitab yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hendaknya kita semua perhatikan dari keterangannya yang cukup sempurna, seperti yang disampaikan pula tadi. Kitab-kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu adalah guru bagi mereka yang tak punya guru. Nah, jadi saat kita membaca kitab beliau, seakan-akan kita ini sedang duduk di hadapan beliau. Nah, itu ciri-ciri keikhlasan beliau. Nah, di dalam kitab An-Nasaihah Diniyah itu, beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad pada bab puasa dia menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sendiri, dari zat puasa itu sendiri pastilah dia puasa yang paling utama, karena dia puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti halnya telah diwajibkan untuk umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bulan Ramadan itu sendiri puasanya puasa yang paling utama, dan bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya di bulan Ramadan itu terdapat kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan itu yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihah Diniyah, yang pertama, Allah memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan kebetulan, tapi ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memilihnya di bulan Ramadan seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk Al-Furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang mendapati bulan Ramadan bertepatan dengan bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib bagi dia berpuasa. Dipilih Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Quran. Kata ulama tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, makanya 17 Ramadan disebut hari nuzulul Quran. Kemudian di bulan Ramadan itu pula pernah terjadi perang yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perang Badr. Perang Badr itu terjadi di bulan Ramadan. Perang yang paling utama sampai perang Badr itu disebut Tajul Ma'rakah. Mahkotanya setiap peperangan adalah perang Badr itu. Sahabat yang paling utama di antara kalangan sahabat Rasulullah SAW adalah sahabat yang mengikuti perang Badr. Malaikat yang paling utama di langit adalah malaikat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW, dan pemimpin malaikat saat perang Badar itu adalah malaikat Jibril sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan itu juga terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kembalinya Nabi Muhammad SAW ke Mekah, menundukkan Mekah, menguasai Mekah, dan saat itu Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah seperti yang disebutkan di dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fathu. Al-fathu di situ jika datang pertolongan Allah dan pembukaan. Yang dimaksud pembukaan itu adalah pembukaan kota Mekah. Setelah itu kota Mekah disucikan dari orang-orang selain orang Islam. Fathul Mekah. Dan di peristiwa itu pula terjadilah
umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Idza ja'a Rasulullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia itu secara berkelompok berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan yang lain lagi yang harus kita ketahui, di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar seperti yang disebutkan di dalam ayat, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tahukah kau apakah itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihiyah, pernahkah kau merenungkan malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Jadi kalau kita berpuasa sebanyak 12 tahun, kita mendapatkan malam Al-Qadar terus setiap tahun. Pertama, kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, terus setiap Ramadan 12 tahun umpamanya, setiap Ramadan kita dapat malam Al-Qadar terus, berarti kita mendapat kebaikan lebih baik daripada 12.000 bulan. 12.000 bulan itu sama dengan 1000 tahun. Ya kan? Berarti kalau kita 12 kali dapat malam Al-Qadar, kita ini punya kebaikan nanti kembali kepada Allah, punya kebaikan yang lebih baik daripada manusia yang umurnya 1000 tahun sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun, padahal usianya umatnya Nabi Muhammad SAW cuma 63 tahun, tapi kebaikannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat dulu ada yang sampai 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, dan umatnya Nabi Muhammad 63 tahun, tapi kebaikan nanti yang didapat umatnya Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Rasulullah mengumpamakan umatnya Nabi Muhammad itu seperti karyawan yang kerja sebentar tapi gajinya lebih banyak daripada yang kerja non-stop gajinya lebih sedikit, karena ini kualitasnya lebih besar dari kualitas umat yang terdahulu. Ini berkah rahmat dari Allah. Itu sebabnya di bulan Ramadan beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad memerintahkan kita untuk benar-benar memperhatikan waktu. Nomor satu adalah memperhatikan waktu, menjaga waktu, karena setiap waktu di bulan Ramadan itu berharga. Di siang harinya, pada saat berbuka, di malam harinya, pada saat sholat tarawih, pada saat sahur, itu adalah waktu-waktu mustajabah. Menjaga waktu itu dengan cara merencanakan, membuat jadwal tertib di waktu-waktu bulan Ramadan tersebut dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Yang terutama adalah yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Dan lebih bagus lagi jika kita bukan sekedar membacanya, tapi di bulan Ramadan itu kita luangkan juga waktu untuk mengkaji Al-Quran supaya meresap firman Allah ke dalam sanubari kita. Kemudian jangan pula tinggalkan sholat tarawih. Sebagian ulama mengatakan siapa yang tidak meninggalkan sholat tarawih, dia pasti dapat malam Al-Qadar. Sebab kalau kita jaga sholat tarawih, di antara malam-malam Al-Qadar, malam-malam tarawih itu pasti jatuh Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar turun di malam itu kita sedang sholat tarawih, maka kita mendapat malam Lailatul Qadar. Nah, di antara syarat mendapatkan malam Al-Qadar adalah dengan menjaga sholat tarawih. Kemudian di antaranya Imam Abdullah bin Al-Haddad memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu banyak-banyak bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih dari yang lain. Sebab amal sunnah di bulan Ramadan, amal sunnahnya pahalanya seperti amal wajib di selain bulan Ramadan,
dan amal wajibnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari bulan yang lain. Begitu juga lebih-lebih kalau kita memberikan buka puasa untuk orang yang berbuka, makanan buka puasa. Itu pahalanya sangat besar sekali dan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Dan yang terpenting adalah memahami ilmu cara berpuasa yang benar, niat puasa, kemudian apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang penting juga tidak boleh kita tinggalkan adalah mempelajari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa diantaranya dusta, menggunjing orang, sumpah palsu, memandang dengan pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadu domba seperti yang disebutkan di dalam hadis khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, yang kedua al-ghibah, menggunjing orang, yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, yang keempat adalah yaminul kadzib, sumpah palsu, yang kelima an-nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat yang terlarang. Itu juga bisa membatalkan pahala puasa, walaupun puasanya secara fikih benar, tapi pahalanya dia tidak dapat seperti yang disebutkan di dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Lapar dahaga saja, pahalanya tidak dapat. Karena dia tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pelajari apa yang membatalkan puasa secara fikih, pelajari juga apa yang membatalkan pahala puasa agar puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah. Terakhir, perhatikan juga zakat fitrah. Zakat fitrah ini penting sebab di dalam riwayat puasa seseorang itu akan terkatung-katung di langit. Kata Rasulullah, terkatung-katung di langit, tidak terangkat ke langit karena dia tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan benar. Dia serahkan zakat fitrah itu seenaknya saja tanpa mempelajari orang yang pantas menerima zakat fitrah tadi. Lebih-lebih lagi benar-benar tidak mengeluarkan zakat fitrah. Bisa menjadikan puasanya ini terkatung-katung di langit, belum terangkat karena dia tidak memperhatikan zakat fitrah. Pelajari juga berapa kadar zakat fitrah, bagaimana niatnya, siapa saja yang harus mengeluarkan dari orang-orang yang kita tanggung hidupnya, nafkahnya, kemudian kepada siapa kita mengeluarkannya, itu penting kita ketahui. Kalau kita serahkan kepada lembaga, kita harus yakin lembaga itu memahami cara menyalurkan zakat fitrah dengan benar. Jangan asal memberikan kepada orang yang kita tidak tahu dia ini memahami atau tidak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.